kembali di tempat ini. Kami datang di hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami membawa seluruh harapan hidup kami, seluruh perjuangan hidup kami di hadirat-Mu. Kami berharap kepada-Mu ya Tuhan, agar Engkau senantiasa menyertai kami, memimpin kami. Hari ini Jumat 25 Februari 2022, saya berada di kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng dalam rangka memberikan retret untuk mahasiswa-mahasiswi di sana. Saya datang bersama komunitas Tritunggal Maha Kudus dan Pak Sony Ngabut. Retret ini berlangsung dari tanggal 25 sampai 27 Februari 2022. Tema retret ini adalah hidup baru dalam Roh Kudus. Ada beberapa materi retret yang menunjang tema besar ini. Yang pertama, cinta kasih Allah. Allah mencintai kita masing-masing dan ingin agar kita memiliki hidup yang bahagia. Allah menghendaki supaya kita mengenal Dia dan mengalami cinta kasih-Nya serta hidup bersama dalam suatu komunitas cinta kasih dengan sesama manusia. Yang kedua, penyelamatan. Manusia itu berdosa dan terpisah dari Allah, dan karenanya ia tidak dapat mengenal cinta kasih Allah serta tidak dapat mengambil bagian dalam cinta kasih itu bersama orang lain. Untuk menciptakan pertobatan yang sejati, maka para peserta dibawa di dalam doa, meditasi, bahkan dihantar kepada kontemplasi melalui adorasi di depan sakramen Maha Kudus, dan akhirnya menerima sakramen rekonsiliasi atau pengakuan dosa. Yang ketiga, hidup baru. Manusia tidak dapat hidup bersama dengan rukun dan damai sebelum ada suatu perubahan batin di dalam diri mereka masing-masing. Perubahan ini hanya dapat dilakukan oleh Allah. Maka ketika mereka menerima Kristus, berarti memasuki suatu hubungan pribadi dengan Dia, dalam mana mereka menerima cintanya serta memberikan hidup mereka kepadanya. Yang keempat, menerima karunia Roh Kudus melalui pencurahan Roh Kudus. Puncak dari retret ini adalah pencurahan Roh Kudus. Melalui penumpangan tangan oleh imam, mereka menerima Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi seluruh hidup mereka serta mengubah mereka, sehingga mereka mulai mengenal dan mengalami cinta Allah serta hidup yang berlimpah-limpah yang dijanjikan Yesus. Ada beberapa materi lain yang juga menunjang tema besar ini dengan keyakinan bahwa melalui pencurahan Roh Kudus, para peserta retret menerima buah-buah Roh Kudus, yakni kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita bisa baca itu dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Di samping itu, mereka lahir sebagai manusia baru, sebagaimana dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 32. Mereka juga mampu meninggalkan cara hidup yang lama, memiliki optimisme dalam kehidupan ini dengan dasar iman akan Kristus dalam menggapai cita-cita hidup mereka, yakni hidup yang berkelimpahan dalam Tuhan. Kristus sendiri berkata dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10,
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu menyatakan bahwa kita yakin dan percaya Roh Kudus tetap dan senantiasa bekerja setiap waktu. Saudara saya tadi siang, dari tadi malam, dia sudah padahal tidak pernah ikut retret. Tidak pernah. Oh pernah? Kalau pernah ya berarti sudah mengalami dan merasakan betapa baiknya Tuhan. Tadi sebelum saya masuk ke depan, saya melihat ada banyak sekitar 3 orang di sebelah sana tadi ada yang teriak-teriak dan menangis. Itu saya sangat takut dan saya mulai merinding di situ. Tapi setelah berpikir ini adalah kesempatan untuk saya karena retret ini adalah pengalaman pertama saya untuk mengikuti retret. Betapa luar biasanya karena Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk mengubah diri ke arah yang lebih baik lagi. Jadi, nama lengkap saya Servasi Insiris Tamino, biasa dipanggil Ista. Saya dari Prodi PG Paul. Baik sedikit sharing pengalaman terkait dengan retret. Pada tahun lalu itu diadakan retret juga, tetapi saya tidak bisa mengikuti retret secara offline karena saya tidak dipilih dari kelas waktu itu. Jujur saya rasa kecewa karena dalam hati saya ingin sekali ikut retret. Nah, pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk mengikuti retret. Rasa kecewa saya di tahun lalu karena tidak bisa ikut retret akhirnya terbayar pada tahun ini. 2 hari ikut retret, saya merasa bahwa Tuhan Yesus benar-benar hadir dalam diri saya. Kemarin ketika saya pulang dari tempat ini, saya tinggal di asrama. Sampai di asrama, suster bertanya kepada saya, "Ista, apa yang kau dapatkan dari tempat retret?" Saya jawab ke suster yang saya dapatkan dari tempat retret itu Roh Kudus. Walaupun pada hari ini baru ada pencurahan Roh Kudus, tetapi saya sudah terlebih dahulu merasakan pencurahan Roh Kudus dalam hati saya. Dan menumpangkan tangannya di atas saya merasa bahwa Tuhan Yesus benar-benar hadir dalam diri saya melalui Roh Kudus untuk tinggal dalam hati saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suster Imelda Sanjung, biasa dipanggil Suster Imelda dari Prodi Teologi. Baik, pesan saya terhadap retret ini secara khusus jujur, mulai dari kemarin pagi sampai dengan hari ini. Kemarin jadwalnya padat, tetapi jujur saja ya, meskipun di tengah kepadatan jadwal seperti itu, tetapi saya merasakan sukacita yang mendalam. Kenapa? Mungkin karena ya, kemarin ditegaskan tentang cinta kasih Allah dari Ibu Ros, mengingatkan kita akan besarnya cinta Allah dalam hidup kita. Secara khusus dalam panggilan saya sebagai religius. Kalau Allah tidak mencintai saya, mungkin saat ini saya tidak akan berada di kongregasi yang saat ini saya dengar. Karena besarnya cinta Allah dalam hidup saya yang memberikan kekuatan kepada saya sehingga saya bisa melalui tantangan dan cobaan dalam hidup saya. Dan mungkin ini juga waktu untuk refresh dari semua kesibukan duniawi, khususnya ya sebagai pelajar, karena mungkin perbedaan kami kaum awam dengan kami kaum religius. Kami bukan selama sejadwal dengan kalian, ada jadwal di biara maupun di luar. Saya Yosefina Haryati, teman-teman bisa panggil saya Fani. Saya dari program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Di sini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena retret tahun ini saya benar-benar merasakan bahwa Roh Kudus itu benar-benar hadir di dalam diri saya. Sebelumnya tahun lalu juga saya sempat mengikuti retret, tapi
saya benar-benar merasakan berbeda dengan tahun ini. Terlebih khusus pada hari ini, pada saat pencurahan Roh Kudus tadi, sebelum Romo memberkati saya tadi, saya merasa ada cahaya yang berada di depan saya. Disitulah saya merasa bahwa Tuhan itu benar-benar hadir di dalam hidup saya. Ketika mengikuti retret pada hari kedua ini, perasaan saya pertama bahagia, sukacita. Ketika mengikuti pencurahan Roh itu, ketika Romo menumpahkan tangan di atas kepala saya merasakan itu ada panas dari dalam. Tetapi saya sangat bersyukur, merasa saya bersyukur dan bahagia karena pada sore hari ini saya bisa mendapatkan pencurahan Roh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Romo Blas dan juga tim KTM karena sudah memberikan retret yang sangat luar biasa, dan mahasiswa-mahasiswa kami juga sangat antusias dan sangat senang dengan siraman-siraman rohani dan pencurahan Roh Kudus yang sudah dilakukan kemarin. Momen ini adalah sangat berharga bagi kampus kami karena memang zaman sekarang untuk anak-anak itu menghayati spiritual essence itu memang harus ditingkatkan, dan momen ini adalah momen yang paling tepat untuk itu. Dan ada satu hal yang mungkin kami akan terus berbenah nanti ke depannya, bukan hanya menjelang Paskah kami akan retret, tapi juga Natal dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk penyegaran rohani yang berikan. Yang terhormat dan yang sangat saya kasihi Kakak Romo Blas yang sudah hadir untuk membimbing teman-teman mahasiswa dalam kegiatan retret ini di sela-sela kesibukan baik di paroki maupun di komisi Puspas. Yang saya kasihi keluarga besar KTM yang juga sudah menemani Romo Blas untuk memberikan materi dalam kegiatan retret. Yang saya kasihi teman-teman panitia, Ibu Bakulio dan kawan-kawan yang sudah mengantar seluruh kegiatan retret selama 3 hari ini, dan yang saya kasihi adik-adik mahasiswa tingkat 3 baik yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di rumah di kegiatan retret dari rumah. Juga ada yang disebutkan juga organisasi yang menjadi pujian-pujian sama kegiatan retret ini. Baik, saya senang sekali karena kegiatan retret ini berjalan dengan sangat baik, dan juga tidak hanya Kakak Romo Blas yang ada di sini, tapi juga keluarga besar KTM. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya.
hal yang saya harapkan setelah mengikuti kegiatan retret ini bahwa saya memiliki semangat, terutama berkaitan dengan semangat dalam iman dan selalu mengandalkan kekuatan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selama kegiatan retret ini, untuk hari pertama saya mengikuti kegiatannya secara online dari rumah. Nah, saya merasa tidak nyaman karena meskipun adorasi secara online, saya merasa sepertinya jauh sekali. Tidak merasakan kenyamanan, tidak merasakan bagaimana kehadiran Tuhan, khususnya melalui materi-materi yang diberikan oleh Romo dan kelompok KTM pada hari pertama. Karena itu pada hari kedua saya memutuskan untuk mengikutinya secara offline. Nah, hari kedua itu yang saya sungguh merasakan bagaimana kehadiran Tuhan, bagaimana saya melihat secara nyata Tuhan dekat dalam diri saya, khususnya pada saat pencurahan Roh Kudus. Dari di situ saya sungguh merasakan kehadiran Tuhan yang menguatkan saya, menguatkan perjalanan hidup saya. Dan selain itu saya merasakan juga bahwa Tuhan sungguh hadir dalam kami semua, tanpa membedakan orang berdosa, yang tidak berdosa, orang baik, tidak baik, tetapi Tuhan mencurahkan kasih-Nya ke atas kami semua. Karena itu saya bersyukur bahwa kegiatan retret, meskipun hari saya ikut satu hari offline, tetapi saya merasakan begitu menyejukkan. Karena itu harapan saya supaya mungkin tahun-tahun ke depan lagi bisa diberikan untuk adik-adik kita, untuk bisa membantu kami juga untuk melihat seperti apa diri kami, perjalanan kami, dan bisa membantu kami untuk melangkah ke depan, untuk bangun kembali dari hal-hal keburukan kami. Terima kasih.